pimpinan dan anggota, Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya, hari ini kita sampai pada peninjauan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 atas nama pemerintah. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan atas dukungan dan persetujuan RAPBN 2026 menjadi undang-undang melalui proses pembahasan yang sangat konstruktif serta menampung berbagai aspirasi dan harapan yang berkembang di masyarakat. APBN 2026 adalah APBN pertama yang disusun langsung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengimplementasikan visi dan misi Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan ekonomi menuju Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera. APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi, berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi, sektor bergerak dan daya beli masyarakat meningkat, sehingga dapat mengasorasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan. Bapak Ibu-Ibu pimpinan beserta anggota Dewan yang kami hormati, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam jangka menengah untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, negara yang berhasil, naik kelas seperti Korea Selatan dan Singapura, tumbuh rata-rata di atas 7,5%. Dalam 10 tahun sebelum menjadi negara maju, Tiongkok sebagai ekonomi terbesar setelah AS juga dapat menjadi benchmark dengan strategi yang tepat. Ekonomi Tiongkok tumbuh tinggi, bahkan pernah melampaui 10% year on year. Selama periode 2003, 2007, dan pada 2010, target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Indonesia sejarah menunjukkan, sebelum krisis keuangan Asia tahun 97-98, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6%. Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitonomics yang difokuskan pada 3 pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, pemerataan manfaat pembangunan. Dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis. Untuk menjalankan kebas tersebut, mesin-mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan dipastikan berjalan selaras. Fiskal sektor keuangan dan perbaikan ekonomi harus sinergis mengarahkan perekonomian Indonesia, menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga setiap keselarasan mesin-mesin pertumbuhan diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8%. Dalam jangka menengah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, APBN berperan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan. Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilient seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata dijaga tetap tumbuh tinggi sehingga berkontribusi optimal bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dukungan APBN untuk hilirisasi sumber daya alam, salah satu contoh high value added sector, terus dilakukan dan diperluas. Pemerintah juga tetap menyediakan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, super deduction untuk riset dan pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus yang terintegrasi dengan rantai nilai industri nasional dengan perspektif nilai tambah tinggi bagi perekonomian. Peran Danantara diperkuat untuk mengakselerasi investasi pada sektor-sektor produktif, bernilai tambah tinggi dan memperkuat posisi Indonesia dalam global value chain investasi, dan antara sekaligus mengungkit peran investasi swasta untuk mendukung pembangunan. Fokus investasi antara lain pada sektor hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, energi terbarukan, infrastruktur digital, industri strategis, dan sektor ketahanan pangan. Untuk memperkuat mesin pertumbuhan sektor keuangan, pemerintah baru saja menggeser penempatan dana kas dari Bank Indonesia ke Bank Himbara senilai 200 triliun rupiah sebagai sumber pendanaan murah. Dengan tambahan likuiditas ribut, bank harus segera menyalurkan kredit untuk mendorong sektor real bergerak lebih cepat, konsumsi dan investasi tumbuh lebih tinggi. Ini menciptakan dampak multiplier lebih kuat. Bagi perekonomian, pemerintah akan terus mendorong perbaikan iklim investasi melalui deregulasi dan di-battle making. Pemerintah menerbitkan PP nomor 28/2025, mereformasi sistem perizinan, berusaha berbasis resiko, dengan menyederhanakan proses dan mempercepat
layanan yang terintegrasi dengan pengawasan melalui subsistem online, single submission space approach. Presiden dengan prinsip positif fiktif akan memberikan kepastian bagi pengusaha dan investor. Saat ini akan dibentuk Satgas Percepatan, program strategis pemerintah yang akan memonitor, mengevaluasi, dan melakukan robot-robot lagging, koordinasi lintas sektor. Di samping itu, Satgas tersebut juga akan menerima pengaduan dari masyarakat dan pelaku bisnis untuk mengatasi kendala bisnis real yang mereka hadapi. Yadai semasuyannya dalam mendukung pilar pemerataan manfaat pembangunan. Peran APBN dioptimalkan untuk mendistribusikan keadilan. Program perlindungan sosial harus efektif, menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, dapat mempercepat pengentasan kemiskinan. Pusat-pusat pertumbuhan harus semakin merata, khususnya di kawasan timur Indonesia. Penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan harus menjangkau hingga pelosok negeri, sementara implementasi pilar stabilitas nasional yang dinamis ditumpuh dengan memperkuat kolaborasi dan sinergi mesin pertumbuhan fiskal dengan kebijakan moneter dalam merendam berbagai guncangan. Pemerintah terus mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga stok pangan, memperluas distribusi stabilisasi harga pangan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, fiskal sebagai salah satu motor pembangunan, jalankan pemerintah melalui optimalisasi peran APBN. APBN 2026 difokuskan pada 8 agenda prioritas yang meliputi 1 kegiatan pangan, ketahanan energi, makanan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi, dan perdagangan global. Ketahanan pangan dan energi merupakan kunci kemandirian ekonomi sebagai basis untuk menghantar terwujudnya kesejahteraan rakyat. Anggaran ketahanan pangan sebesar 4,7 triliun rupiah diarahkan untuk mewujudkan swasembada pangan, stabilisasi harga pangan, serta kesejahteraan petani dan nelayan. Sementara itu, anggaran ketahanan energi sebesar 402,4 triliun rupiah diarahkan untuk mendorong peningkatan lifting migas, percepatan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, dan stabilisasi harga untuk menjaga daya beli masyarakat. Program makanan bergizi harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. MBG didesain untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah serta ibu hamil dan balita, sekaligus memberdayakan UMKM, serta mendorong ekonomi lokal. Alokasi anggaran MBG 2026 mencapai 3,5 triliun rupiah. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 9,1 triliun rupiah untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing melalui berbagai program, antara lain gaji dan tunjangan guru, dosen tenaga pendidikan, pemberian beasiswa, program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar, kuliah sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, bantuan operasional sekolah, serta bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dana perguruan tinggi. Selanjutnya, kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih kepada Menteri Keuangan RI, beserta jajaran dan jajaran